Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomonugro. Kali ini saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Spesial sekali, hari ini saya menemui seorang maestro sebetulnya. Karena saya mengenal beliau ini sudah cukup lama, dan beliau ini meskipun masih muda, tapi jam terbangnya sebagai seorang seniman seni rupa dia sudah cukup panjang nih. Selamat berjumpa Mas Dhani King Herianto. Selamat jumpa lagi pemirsa, selamat juga Pak Argo. Terima kasih sudah datang ke acara pameran ini. Ya, Mas Dhani, ini kegiatan Anda kali ini seperti apa, Mas? Pameran ini tema besarnya di Sound of Asia ya Pak Argo ya. Sound of Asia dan subtemanya Archipelago X. Jadi kita coba mempertemukan dua budaya, dua negara yang terkait dengan negara kepulauan Indonesia dan Filipina ya. Di mana ada 12 peserta dari Filipina dan juga 12 peserta dari Indonesia. Cukup semarak, cukup beragam, juga bisa bisa diidentifikasi dari karya kolaborasi di belakang saya ini. Ini dua ikon Indonesia, dua ikon Jogja yang saya pilih untuk dikerjakan bersama-sama, di mana akhirnya keberagaman yang tersedia di dalam masing-masing peserta, masing-masing pelukis itu kita bisa elaborasi dan pada akhirnya menjadi satu karya masterpiece, satu Pantai Parangtritis, satunya Candi Borobudur. Terus terang saya punya harapan yang besar terhadap Anda, terhadap pergerakan dunia kesenirupaan kita di Indonesia ya. Dan Anda menurut saya cukup dinamis ini. Ini kedepannya nanti seperti apa ini Anda? Oke, saya punya konsep besar Pak Argo di sini. Saya punya gagasan yang menurut saya itu layak untuk saya perjuangkan. Jadi saya menjadi jembatan atau menjadi penghubung bahwa seni rupa itu seharusnya tidak terbatas wilayah, hanya regional atau lokal aja. Tapi ini bisa kita memanfaatkan sebagai alat komunikasi atau alat interaksi untuk kita bisa lebih menjadikan kehidupan dari kita itu lebih baik. Makanya ada goal yang saya targetkan, Sound of Asia, di mana kita sebagai negara ketiga ya Pak Argo ya, selalu memakai parameter Barat untuk menjadi baik atau untuk menjadi pemenangnya. Ini saatnya kita punya standar sendiri. Ini saatnya kita punya parameter sendiri dalam mengukur bagaimana yang baik dan yang bagus dan yang bisa jadi tren itu kita sendiri yang harus menentukan, bukan lagi mengacu pada kebijakan atau keputusan dari Barat. Waktunya kita untuk merubah itu. Terakhir Mas, Anda tentu saja saya yakin membawa misi politik kebudayaan ya. Artinya kalau Cina itu boleh saja dia membuat politik kebudayaan sendiri juga, tapi kita pun tidak kalah dengan mereka dalam membuat suatu politik kebudayaan. Anda punya harapan yang besar juga enggak yang berkaitan dengan itu? Oke. Kalau saya coba memakai dan meminjam tokoh sejarah yang ingin mempersatukan seluruh wilayah yang akhirnya menjadi Nusantara itu, saya pikir saya boleh memaknai konteks tersebut dalam mengekspand, dalam menyebarkan budaya Indonesia ke budaya-budaya negara yang masih ada jejak rekam sejarahnya yang sama dengan kita. Dalam hal ini saya pikir bahasa seni atau bahasa budaya yang kita punya itu punya kekuatan dan punya potensi yang sangat besar untuk kita sebarkan dan untuk kita jadikan, kalau kita pakai
pakai bahasa politik budaya, saya pikir itu alat yang paling tepat, alat yang paling kita kuasai, karena secara tidak langsung bahwa Yogyakarta itu mereka mengakuinya sebagai kiblat atau sebagai pusat seni rupa Asia Tenggara. Jadi rasa percaya diri itu hadir bukan karena mitos, tapi karena memang ini secara fakta kita ada di posisi itu. Kenapa kita sendiri tidak berani untuk mengoptimalkannya untuk kepentingan kebudayaan dan bangsa Indonesia itu sendiri? Saya pikir seperti itu, Pak Argo. Oke, terima kasih Mas Daniking Herianto. Nanti lain kali saya akan menemui Anda lagi. Terima kasih Mas. Terima kasih. Salam seni dan budaya. Oke. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomonugro undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomonugro terus beritakan, Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.